tuh pengen tumbangin GD. Oke. Sampai tabrak-tabrak, sampai GD dibilang di interview, thank you Onyx udah nabrakin kita. Bikin kita bangun gitu Oh my kan. God, terus? Nah, gue pengen lihat Onyx ini masih kuat nggak nabrakin GD sampai ke grand final kali ini. Karena GD kan bilang, kalau ditabrak mau pergi atau mau fight. Kata mereka di grand final, kita fight. Tapi kayaknya gak bakal ada tabrakan. Enggak, ke gua arah rasa GD. sih enggak Karena akan Onyx sih. tiba-tiba mengubah terobosan mereka lebih menuju ke arah Mountain Wave ataupun menuju ke arah scrapping area sekitar El Pozo. Sementara GD mereka bakal menuju, wow GD Chumcher. GD Chumcher. Oke, mereka pede banget loh. Padahal kemarin, Chumcher tuh sempat diisi juga sama beberapa tim seperti BN. Betul. Sekarang mereka pede, mungkin ya, itu yang mereka bilang. Kalau ketemu lawan, perang atau kabur? Perang kita, dan ternyata bukan di Valdelmar. Ya. Tapi perangnya di Chumcher. Atau, sebenarnya mereka pengen ke Valdelmar, Tapi lagi nggak lagi terbang Chumcher, kosong guys. Oke, kita Turun turun nggak? Chumcher aja lah. Lebih enak Chumcher. Lah iyalah, Chumcher bisa dibilang wow sebentar. Tapi tiba-tiba kali ini ada early fight yang bakal terjadi di mana BN memotong rotasi dari The Xavier kali ini Lamborghini yang tadi tampil begitu maksimal atau begitu mencolok untuk game yang pertama. Tapi kali ini dia harus dipulangkan ke arah lobby terlebih dahulu. Itu paling sakit ya, Pas. Baru turun, nggak bisa kasih perlawanan. Bener. Di knock. Itu kadang Itu nyesek banget sih. Iya, nyesek, bikin bete. Kalau misalnya ngadu tembak, kalah pick, oke lah. Betul. Ini nggak bisa. Soalnya banyak yang ngelawan. bilang gini kan, mendingan mati konyol, fight konyol gitu, karena udah berjuang bareng-bareng daripada mati gak jelas. Ya. Mati gak jelas yang kayak tadi tuh, tereliminasi gak jelas kayak di awal belum ada weapon sama sekali, terus tiba-tiba ke spot oleh beberapa tim, gak bisa ngasih counter shoot, gak ada backup fire dari pemain-pemain yang lainnya juga, dan akhirnya pulang ke arah lobby itu mati konyol. Iya, itu kayak lu tumbang tapi nggak ada perlawanan karena emang nggak bisa kasih perlawanan. Tapi jarang loh, lu ngelihat fight di awal-awal, apalagi Los Leones gitu. Kota yang begitu besar, kota yang banyak banget lika-likunya gitu. Dan sangat jarang adanya early fight di arah LL. Kalau nggak ada yang tiba-tiba bandel. Karena gue yakin sudah ada beberapa hal yang diperbincangkan kayak kita ambil area sini, lu ambil area sini. Kalau lu ngambil area gue, lu bakal gue tembak. Iya. Dan rata-rata yang turun di LL itu tertib. Tapi MSC sama TUI emang tim yang tertib sebenarnya. Sepanjang, bisa dibilang seperti weekend kemarin. Betul, sepanjang liga lah. Sepanjang liga, betul. Mungkin ya. Mungkin karena memang ini grand final. Heeh. Mereka nganggep ini saatnya ya, gue kagetin lawan gue. Betul. Dan tiba-tiba mereka malah engage dalam fight di awal-awal. Tapi menurut gue ya balik lagi Pas, kota-kota kayak Yesnaya, kayak LL, itu tim-tim yang turun situ, itu udah kayak punya pengalaman. Kalau ini kota, jarang gue bakal sendiri. Iya, Gue bakal gua setuju. berdua bertiga. It's Setuju okay, banget yang penting sama-sama ngerti. Dan biasanya yang turun dah tertib gitu, orang-orang yang saling ngerti kalau kita ini sekomplek. Betul. Santai aja gitu, tapi ya. Makanya, gue bilang kan jarang banget gitu untuk ngelihat early fight di arah LL-nya. Kalau nggak ada yang bandel, pasti nggak bakal ada early fight gitu. Itu lika-likunya tuh banyak banget. Ini facecamnya keren juga ya? Iya, langsung ke arah sebelah kanan kepala ya. Yoi, itu fokusnya dia. Fokusnya dia, bener-bener fokus dia banget ya. Dari seorang Dak, pemain dari The Xavier, dimana lootingannya sebenarnya nggak terlalu enak. Karena baru ngelihat ada satu add kit aja dan ini adalah proses di mana Noas tadi mendapatkan pemain dari The Xavier, Lamborghini dipulangkan ke arah lobby tanpa adanya perlawanan. Baik Iya. dari Lamborghini ataupun dari pemain Xavier yang lainnya. Bahkan mobilnya dibiarin gitu aja dari pinggir jalan. Dia butuh mobilnya. Betul. Dan untungnya gue rasa itu mobil ya. Mobil gak bakal kena hit yang terlalu banyak sih. Karena tadi Iya. langsung nge-knock dengan cepet kan. Karena kan langsung kena kepala, langsung Betul. lockdown kan. Itu menurut gue keputusan yang benar sih menurut gue. Dimana dia langsung melakukan spray juga ke arah kepala, menyelamatkan kendaraannya. Supaya dia ya udah ada mobil depan gue santai aja. Gue looting dulu nih, gue beresin. Betul. Dan hal yang berbeda yang gue rasain untuk early game sekarang adalah beberapa pick off yang terjadi. Kayak tadi di mana Xavier kehilangan pemain mereka bertemu dengan BN. Agak sedikit berbeda dengan Irangel pertama tadi. Di mana Irangel pertama tuh bener-bener gak ada fight sama sekali. Fight baru terjadi di circle keempat. Ya, bahkan tadi gue denger ya di ketika lagi istirahat, lu ngomong biasa menit 15 itu adalah 45 orang dipulangin ke arah lobby. Bener. Ini menit 15, gue liatin satu orang doang itu pun di awal-awal dipulangin. Betul, betul. Dan kalau kita lihat di Miramar kayaknya bakal lebih berbeda tingkat keagresifan yang dimainkan oleh semua tim. Sekarang begitu ngelihat sebuah angle langsung tembak. Mereka nggak ada yang nahan tembakan mereka sama sekali. Pokoknya begitu ngelihat orang open fire. Oke, dan ini dia juga kan ini buat peak viewers milestone buat teman-teman semua di rumah. Ajak temennya rame-rame nonton. Karena semakin rame nonton, semakin banyak hadiah akan dibagiin kepada kalian semua. Dan ternyata nggak cuma penonton yang ramai. Face Clan pun ramai kali ini maju ke arah seorang Jeff yang terpuruk di balik satu gundukan. Tapi Spreadan ada dua orang langsung menumbangkan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Onyx kehilangan member mereka di awal permainan. Betul, walaupun ada backup fire dari bagian high ground, tapi ternyata masih belum cukup untuk mendapatkan satu pemain atau mendapatkan sebuah trade elimination. Belum ada yang dipulangkan ke arah lobby pemain dari Face Clan karena mereka unggul dari setup, mereka punya compound, mereka punya beberapa bangunan-bangunan bisa ngeblok tembakan dari arah high groundnya Onyx.
kehilangan pemain mereka, tapi sebuah kabar baik kali ini GD Kids mulai melihat pergerakan dari FaZe Clan. Yang jadi pertanyaan dan bikin deg-degan adalah apakah GD bisa mendapatkan sebuah pick off dan mencuri beberapa poin dari arah FaZe Clan. Ini bakal jadi poin yang penting juga, tapi dari Onyx tampaknya mereka sempat melakukan tapping terhadap tim FaZe. Corpay pun sudah mendekat di arah-arahnya seorang GZ. 3 member yang tersisa dari tim Onyx, tentu mereka nggak mau sampai kehilangan member lagi di awal-awal. Satu player dipulangkan, it's okay. Masih bisa make a play. Tapi 2 player dipulangkan, susah banget untuk make a play yang proper. Dan menurut gue dari FaZe Clan ya, entah kenapa mereka punya sebuah performa tuh kayak begitu mereka fokus ke arah satu titik untuk mengamankan sebuah pemain, begitu mereka udah dapetin hal itu, mereka bakal reset dengan cepat lagi untuk menuju ke strategi mereka yang sebelumnya. Lihat, ini follow up dari Tony K juga langsung regroup lagi ke arah siapa tadi? Corpay-nya, sementara 2 pemain FaZe Clan yang lainnya berada di arah compound di mana mereka menabrak satu pemain dari Onyx. Kalau kita berpindah lagi kali ini, lihat pergerakan dari Volleyfalls yang tidak terlihat terlalu buru-buru. Mereka benar-benar step by step banget untuk mengecek setiap checkpoint yang sudah mereka tentukan. Betul, tapi itulah kelemahan dari melakukan scrapping ya. Ketika ada player-player yang udah kebaca pergerakannya, tentu akan coba dibungkam oleh tim-tim yang stick together. Tapi lihat dari tim RRQ sudah melakukan split juga, ketiga angle yang berbeda di mana dari tim RRQ mengunci QB di tengah-tengah lapangan, tidak membiarkan dia bergerak kemanapun, kendara pun diledakkan, membuat tim Geek kali ini satu player mereka tertinggal cukup jauh. Player Geek lainnya kalau masuk ke area ini bakal mengalami hal yang sama sih menurut gua. Ya, makanya bakal dibiarkan begitu aja, belum ada follow up dari pemain Geek Fam yang lainnya. QB bakal dibiarkan sendirian, 2 setup smoke, 3 setup smoke dilakukan untuk ke arah 3 sisi bertutup angle shoot dari arah tim RRQ. Mort belum mendapatkan angle ke arah QB, tapi lihat apa yang dilakukan oleh seorang Asa. Benar-benar membuka jalan, tapi pergerakan dari QB masih belum bisa di-spot oleh RRQ. Masih belum bisa dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Iya, tapi dari QB tampaknya sudah melakukan smoke setup, bisa sedikit tarik mundur. Mungkin nggak bisa diselamatkan secara utuh, tapi dari player-player Geek lainnya akan coba untuk menyelamatkannya. Datang juga jemputan kali ini, tapi dari Asa bersabar, akhirnya membuka angle shootnya dan hampir merupakan QB, tapi hampir juga ditumbangkan oleh seorang Snipes dengan snipernya. Wah gila men, ini pick tipis dari seorang Snipes. Tadi ditujukan ke arah Asa, sekarang ditujukan ke arah Voldemort. Harus berhati-hati tentunya untuk tim RRQ walaupun mereka unggul dari segi setup. Tapi Snipes sudah memberikan beberapa tekanan dan memberikan tembakan peringatan kepada pemain dari tim RRQ. Bahkan Snipes tidak ingin melepaskan angle-nya dari arah Voldemort. Itu kepalanya tadi kelihatan. Tapi lagi dan lagi timing berbicara. Snipes masih belum bisa mendapatkan sebuah threat knock ke arah RRQ. Iya, tapi dari seorang Snipes, gue rasa dia cukup sabar juga. Dia menunggu di bagian lower ground, tempat dia tahu di mana dia bakal aman. Sulit banget ketembak. Tapi satu sisi juga dari seorang Snipes, dia tahu dong musuhnya berempat. Kalau dia kelamaan stay tempat yang sama, dia bakal dimajuin dan bener saya Nerpeko tertangkap kali ini. Di mana Nerpeko tadi memisahkan diri di angle yang cukup jauh dari member-member lain dari tim RRQ. Betul sekali, sebuah threat knock terjadi kali ini namun dari Peko belum dipulangkan ke arah lobby. Oh udah. Oke, sudah nggak masuk ke kill feed tadi ya. Betul, nggak masuk ke arah kill feed-nya, baru muncul di knockdown-nya doang. Dipulangkannya belum masuk ke arah elimination feed-nya. Tapi ada threat elimination yang sudah mulai terjadi dan kita melihat MS Konburi yang sudah mulai melakukan pergerakannya juga. Ini benar-benar terlihat lebih aktif. Tapi entah kenapa ya, gue ngelihat Geek Fam di 2 game ini mereka dirugiin banget loh. Tadi pertama mereka ke spot, keculik satu pemain mereka lagi nyeberang, diculik sama FaZe Clan. Sekarang keculik sama RRQ karena entah kenapa gue ngelihat setupnya dari RRQ, mereka nyebar banget dialah di arahnya water treatment. Ini ngebuktiin bahwa mereka sudah benar-benar menguasai area tersebut belum. Gue mau ngajak lu di pas. Kenapa? Biasanya kita kan nebak zona di awal-awal. Sekarang kita coba nebak zona akhir kurang lebih di mana? Entah kenapa feeling gue ke arah Bukit San Martin. Lu San Martin ya? Iya. Gua lu pasti mau bilang El Pozo ya? Enggak, gua Monte. Wow. Kiri bawah. Monte Nuevo agak sedikit, nggak sedikit. Ekstrim sih. Ini emang jauh sih. Gua ambil kanan, agak ke tengah, lu ambil kiri bawahnya. Ya, nggak apa, biar ada perbedaan. Karena baik lagi, perbedaan itu nggak tentu membuat seseorang itu berantem. Betul. Kita harus saling menghargai perbedaan yang ada. Karena yang dicari adalah yang saling melengkapi, bukan yang selalu ada. Yang selalu ada belum tentu baik loh. Betul. Tapi yang saling melengkapi, itu yang bakal lebih adem daripada yang selalu ada. Baik dia selalu ada atau nggak ada. Betul, itu. Yang Kalau saling ada kan melengkapi. Tapi ini melengkapi atau tidak, dan ternyata dilengkapi. Ada follow up dari pemain Exis. Mobil sudah mulai berasa bakal turun dari arah mobilnya. Tapi di bagian atas, Fredo sudah mulai memasang granatnya, berani banget buat turun. Masa karena cukup patah, lempar ke bagian dalam, meletup. Bahkan Predict Niche tepat banget mendapatkan kacang susu di bagian dalam dari rumah dewanya. Ada Kid yang sudah memberikan follow up-nya juga, tapi Fredo begitu berani untuk menghadapi 3 pemain dari Exis. Iya, Fredo pede banget dengan granat turun ke bawah loh. Turun ke bawah dan langsung mendapatkan seorang kacang susu. Di sini dari tim Axis sedikit tertekan pergerakan mereka, tapi Fredo terus menggempur granat ke dalam, di mana kacang susu pun dipulangkan ke arah lobby, membuat tim Axis kehilangan satu member mereka. Jumper pun sudah datang untuk melakukan backup, dia pun sedang coba naik ke atas kali
kali ini di mana dari Fredo dan juga dari seorang Kid menahan 2 player dari tim Axis di dalam area gudangnya. Men, Secret ngasih space buat jumper ke atas bukit ini Ultimate tanpa flank. disadari bener ini flank yang bener-bener no counter lagi dari arah tim Axis. Iya, ini pergerakannya pede banget. Pede untuk nahanin lawan, pede untuk biarin jumper lakuin apa yang dia mau. Betul, betul. Bahkan kali ini dari seorang siapa itu Nico ya. Satu pemain Axis yang ada di bagian belakang itu Mika. bakal Mika bakal susah banget tentunya untuk nge-backup 2 pemain Axis yang lainnya, tapi Voke sudah mulai memasang granat bakal dilemparkan ke bagian depan berupaya untuk mendapatkan sebuah knockdown ke arah tim Secret, tapi Secret ternyata pergerakannya masih begitu rapi. Smoke sudah mulai terpop out, tapi kali ini step dari 2 pemain Secret benar-benar membuat Axis galau untuk mereka setup. Iya, pelemparan Molly pun dilempar ke dalam area dari gudangnya. Tapi mereka juga perlu berwaspada. Fredo dan juga Kid terus dipantau oleh Mika yang melakukan flank juga untuk tim Axis. Akankah Mika nembak atau enggak, itu kita nggak tahu nih. Apakah dia mau coba save the day atau mau coba untuk save diri dia sendiri dulu. Betul sekali, tapi Secret perlahan sudah mulai nge-push ke bagian bangunan dewa ini. 3 pemain Secret sudah mulai berkumpul, bahkan memberikan tekanan karena 2 pemain Axis yang tersisa. Granatnya memberikan splash damage yang begitu dalam, tapi langsung di-push begitu saja. 1 ter-knockdown, ada trade knock yang terjadi, tapi tinggal 1 pemain lagi dari tim Axis yang ada di bagian lantai 2. Akan di-push oleh pemain dari Secret, naik 1 pemain, kali ini Kid akan tertati-tati, tapi backup yang masih belum datang. Namun pergerakan dari seorang Faris masih begitu tenang untuk menghadapi pemain dari tim Secret. Fredo bakal langsung menyusuri bagian luarnya. 2 pick dilakukan secara bersamaan, tapi kali ini ada backup yang dilakukan oleh seorang Mika. 2-on-1 situation, Mika berhasil dapetin 2 player. Kali ini kita bakal lihat apakah dari seorang Mika bakal maju atau mundur kali ini. Yang ternyata zonanya lebih ke arah lu pas. Betul, menuju ke arah perbukitan dari San Martin. Tadi gue bilang bukit bawah San Martin, Iya. bukan bukit kirinya. Karena San Martin ini dikuasain sama 2 bukit. Bukit kirinya dan bukit bener-bener yang ada tulisan San Martin ya. Betul, tebakan lu bener kali ini ya. Ya sejauh ini benar lah, nggak Sejauh tahu ini. nanti endingnya bakal ke arah sana atau enggak. Iya, kalau punya gue udah pasti salah. Iya, Kecuali karena zona ke kiri lagi. Tapi ya nggak bisa diprediksi sih untuk Iya. zona-zona sekarang. Zona sekarang random banget sih emang Bener, ya. banyak pro player yang kesel banget sama update zona sekarang loh. Pada bilang ini zona paling susah Betul. untuk ditebak karena nggak ada polanya. Ini yang kita mungkin bilang ya, zona yang menurut gue bener-bener bagus karena nggak bisa ditebak. Yap, betul sekali. Tapi kalau kita lihat lagi di mana Face Clan sudah mulai memberikan tekanan ke arah Infinity yang rotasi di sekitar mereka. Belum ada Naik. knockdown yang diamankan. Oh, granat bakal dimasak oleh seorang Vintores. Kali ini Todike bakal memberikan backup dari arah yang lainnya. Namun granat dari Mela memberikan splash damage. Tapi Vintores granatnya benar-benar on point. 1 knockdown ke arah Infinity. Betul, tapi dari Face butuh berwaspada karena mereka perang dengan 2 tim sekaligus. GD dan juga ada tim Infinity di mana dari GD kehilangan GD? 3 member mereka, tinggal menyisakan 1 player terakhir harusnya Star yang masih ada untuk GD. Sedangkan dari tim Infinity dengan mereka kali ini diincar, lemparan bom hampir menumbangkan seorang Logan. Face benar-benar on fire banget, numbangin Mela, hampir numbangin Logan. Menyisakan 2 player yang bertahan. Wah, dan gila Tony banget K Face Clan. lagi dan lagi keluar dari pertahanan yang menumbangkan 1 player dari tim Infinity. Nuzi pun tarik mundur, mungkin kembali menyatu dengan Tuni dan coba menyelamatkan placement dari tim Face. Entah kenapa dari ya, Infinity. dari Face Clan ketika mereka nge-push, mereka selalu tahu timingnya gitu. Mereka nggak pernah overpick untuk melakukan pick off-nya ke arah pemain-pemain yang ada di sekitar mereka. Mereka tertib banget loh. Nge-pick secukupnya, terus langsung back off lagi. Ya, itu satu hal yang menurut gue dari Face ya, membuat mereka kuat banget. Mereka tim yang center banget. Mereka selalu ke tengah-tengah zona pas. Tapi cara mereka ngejaga zona, itu menurut gue udah satu hal yang next level banget. Ya, Rapi betul. banget dan jarang kalah. Ya, itu yang benar-benar harus dipelajari tentunya untuk tim-tim Indonesia yang EVOS? lainnya untuk step up lagi. Tapi di arah lain dari EVOS, baru ngomongin tim Indonesia kali ini EVOS yang sudah mulai terspot dan sudah mulai memantau pergerakan dari 4 EVOS yang ada di bagian lower ground, ada di bagian bawah dari Bukit San Martin. Yap, dari tim EVOS kayaknya sudah mendapatkan 1 poin di awal-awal dan Mela pun di belakang ke arah lobby kali ini di mana dari tim Infinity tinggal menyisakan 2 player yang masih aktif. Zona pun sedikit mental ke bagian San Martin membuat tim Infinity harus bergerak kembali. Face punya pilihan, mau gerak atau enggak karena mereka ada di ujung zona. Tapi tentu untuk zona yang lebih nyaman, mereka harus sedikit lebih jauh lagi geraknya. Gak usah ke tengah. Tapi gini Flo, bukan tipikal Face Clan main di pinggir zona cuy. Ya, mereka tengah zona biasanya. Bener, sekalipun mereka main di pinggir zona, mereka tahu timing kapan mereka harus tabrak tanpa ada gangguan dari tim lain. Tapi kenapa mereka bergerak dengan pinter loh? Tabrak center gitu kan. Betul. Ya, tapi kayaknya dengan zona ke San Martin pas. Tentu Face kan mikir, gue udah telat banget nih masuk ke San Martin. Pasti tim-tim lain udah ngisi rumah-rumahnya. Rumah yang mana nggak tahu dong. Ya entah kenapa gitu, kayak diskusinya mereka, mappingnya mereka, movementnya mereka tuh udah bener-bener terstruktur banget buat Face Clan-nya sendiri. Iya, feeling gue sih Face kan bakal nunggu zona keempat muncul. Zona kelima, dia bakal coba nabrak ke compound yang ada. Ada orang, tabrak. Yang Bener. penting menangin fight-nya. Bisa dibilang kalau tim Indonesia ya dengan gaya yang kurang lebih hampir sama, mungkin boom kali menurut gua. Boom bisa juga dari, enggak sih kayaknya boom di paling tengah deh.
Iya, Boom yang kayak udah bener-bener timingnya mereka, kapan mereka harus tabrak dalam zonanya, kapan mereka main di pinggir zona, mereka punya timing yang tepat gitu. Kalau kita ngomongin PMPL ID ya. Ya, itu gue setuju banget. Tapi dengan zona kembali pindah ke arah San Martin, tampaknya pasnya lumayan akurat nih maksudnya. Lumayan Ini akurat. zona settingan gue bos. Orderan gue nih. Orderan lu ya? Orderan gua. Orderan lu, Tapi kayaknya oke. buat circle berikutnya gak bakal menuju ke arah bukit tersebut deh. Menurut gue ya. Bakal ke Maybe mendonat ke arah perkotaan dari San Martin ya. Oke, tapi dasarnya juga tampaknya tim Indonesia mau terpantau tim RRQ yang kehilangan satu member mereka di awal-awal sudah mengamankan satu perbukitan yang cukup enak, ngebuka vision ke semua arah, tapi tentu juga bisa dipantau dari berbagai angle karena ini bukitnya nggak ada rumah atasnya. Betul, bahkan dari Secret mereka masih bertengger di posisi yang sama, kali ini hanya memperlebar pergerakan atau setup yang mereka bangun, di mana sudah mengirimkan 2 pemain ke arah depan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam zona, sementara 2 pemain bakal membackup dari belakang, tapi Secret tidak menahan tembakan mereka. Mereka bakal langsung potong rotasi dari semua tim, dan pemain terakhir dari GDG juga berhasil menumbangkan satu pemain, namun terbackup dengan sangat cepat. Kali ini GD pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try untuk GDG di game kedua. Nice try, tentu masih ada 13 game lagi yang dimana GD bisa kembali mengamankan poin-poin lagi. Tapi sekarang masih juga ada 3 tim Indonesia yang bertahan. Kali ini BTR, EVOS masih lengkap, RRQ masih P3 player mereka. Dan sekarang zona bakal kembali ke arah San Martin. Yang bakal kita lihat kali ini adalah close quarter combat. Yap. Antara MSC dan juga dari Geek Fam itu snipe udah gak bakal bisa kemana-mana. Gue ngelihat dari posisinya aja udah kayak sulit banget untuk menuju ke arah teman-temannya. Karena areanya bener-bener free shoot dari arah MS Konburi. Tapi dari Geek Fam, mereka masih bertahan di posisi mereka saat ini karena mereka sudah masuk ke dalam zona. Berpindah ke arah lain di pada Face Clan. Agak sedikit kerepotan. Timing mereka kayaknya agak sedikit miss karena mereka bertemu dengan Eagle Esport. Tim yang mendapatkan winner-winner chicken dinner di game pertama tadi. Betul, tapi Face dengan mereka sekarang kehilangan seorang Tony K untuk sementara waktu ini. Mereka sudah mengamankan 6 poin eliminasi. Jumlah yang aman banget. Even mereka tumbang pun dengan 6 poin, menurut gue itu fair. Enak lah untuk satu ronde itu cukup lah. Tapi tentu dari Face bisa kembali merevive seorang Tony K, bisa kembali menuju ke arah zona dan DX. Kali ini dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-15 setelah player mereka di awal-awal terpick off. Betul, mereka sudah mulai kerepotan kayaknya. Kehilangan pemain di early game membuat mereka agak sedikit repot untuk masuk ke dalam zona-zona yang berikutnya. Masuk di menit ke-17 di mana circle keempat sudah mulai dipress dengan Blue Zone yang sudah mulai memepet kali ini 50% tadi. Wow, ada sedikit bug observer lagi ya. Gue ngelihat satu observer tadi udah 50%, tapi yang sekarang masih seperempat jalan ke 50%. Ya, mungkin ya sedikit nggak sync ya, tapi Ya, it's okay. betul. Itu bakal dari tim. Bahkan udah lebih dari 50%. Oke, sedikit fast forward gitu ya. Dari tim VPE, tim yang memang dikenal bermain sangat-sangat pinggir. Kali ini sudah mengisi juga beberapa perbukitan, mengirim satu player scout mereka untuk maju ke arah depan, mengamankan beberapa gundukan juga. Tapi dengan tim VPE, mereka ini bukan tim yang asal perang. Mereka di awal-awal pick off. Di akhir mereka bakal dengan sangat cermat lihat tim mana yang dalam kondisi kurang baik. Oke. Itulah yang mereka tabrak nantinya. Dan circle yang kayak gini ngebuat semua tim tuh benar-benar buru-buru gitu untuk masuk ke dalam zona. Bahkan ada beberapa tim yang sudah cukup nyaman. BN mereka setup di arah 2 bangunan. Ada yang mengamankan apartemen kuning, ada yang mengamankan di bangunan tengah juga untuk perumahan-perumahan di bagian tengah. Sementara Bigetron mengamankan area bangunan bata. Iya, ini bakal sangat menentukan sih. Arah zonanya bakal menentukan tempo permainan. Kalau sampai ke tengah-tengah San Martin, tim-tim bakal main close quarter combat. Perangin kota-kota dalam San Martin ya. Kalau zona pental keluar, misal ke perbukitan EVOS, ini bakal lihat migrasi yang massal dari semua tim menuju ke arah atas high ground. Harusnya iya sih, ngelihat dengan kondisi circle seperti ini dan circle-nya mendonat menuju ke arah tengah. Nggak terlalu tengah ternyata, menuju ke arah kiri dan menguntungkan untuk tim Secret. Mereka rotasi lambat tapi mereka untung dari segi zona sekarang, bahkan mereka bakal menghadapi tim Onyx yang ada di sekitar mereka. Sejajar dengan mereka, satu pemain sudah berhasil diamankan oleh Secret, tinggal mendapatkan sebuah confirm elimination. Masih dicari keberadaannya dengan seorang jumper kali ini, lompat-lompat, membuka vision menuju ke arah Onyx, namun masih belum bisa ada granat yang dilemparkan oleh seorang jumper. Maybe granat yang bakal memulangkan Onyx menuju ke arah lobby karena permainan mereka udah sangat-sangat tersandwich oleh pemain dari tim Secret. Kalau misalkan Secret punya nade, seharusnya bakal lebih cepat untuk memulangkan Onyx ke arah lobby. Kayak jumper nggak punya deh. Makanya dia akhirnya mengirim temannya maju ke depan untuk gantian. Betul. Jaga dari area lubangnya, tapi lempar bom kembali dilontarkan, belum menemukan targetnya juga di lain sisi. Dari VPE, dari EVOS juga bakal berperang kali ini. Onyx masih bertahan juga di area lubang mereka, masuk tengah-tengah zona, tapi kondisinya bener-bener neken banget ke mereka. TS, mereka punya space di ujung zona, yang berarti mereka nggak usah buru-buru langsung masuk ke area lubangnya. Betul. Tinggal bermain pelan-pelan, lempar utility, coba kenokin player dari tim Onyx. Yes, bahkan dari Secret mereka nge-split loh. Mereka belum kehilangan satupun pemain mereka. Tidak ada threat elimination tadi yang terjadi ketika mereka fight bersama dengan tim Axis. Tapi kali ini mereka bakal bertemu dengan Onyx, di mana 2 pemain Onyx sudah mulai terjebak. Bahkan Secret open fire lagi ke arah tim lain. Setelah mengganggu Onyx, kali ini mereka bakal mengganggu Face Clan yang sedang berada di arah open field. Angle yang benar-benar bebas dari arah Secret, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Tapi dari Eagle, mereka kehilangan satu persatu pemain mereka. Bakal ditabrak oleh Face Clan.
lane. Yes, tim yang tadi barusan Chicken sekarang sudah kehilangan 2 player mereka, bahkan belum mengantongi sama sekali poin eliminasi. Tapi dapatkah mereka menerobos pertahanan dari FaZe Clan yang tampak begitu kokoh pertahanannya kali ini. FaZe Clan bersebelahan dengan tim TS juga yang berarti kita bakal lihat peperangan yang seru juga nantinya. Tapi gue ngeliat Vampire, mereka fight ke arah 3 tim loh tadi. Mereka fight ke arah EVOS, mereka fight ke arah Infinity. Bahkan tadi mereka juga sempat ngenokin pemain dari Eagle Esports. Mereka ngontrol 3 angle dan menjatuhkan satu persatu tim yang ada di sekitar mereka. Ya, MSC lumayan enak nih, MSC. Mereka ada di pinggiran zona, dapetin rumah juga. Tapi PR mereka adalah BTR yang sekarang menekan juga pergerakan mereka. Tapi dari tim RRQ kehilangan 2 member mereka, tampaknya diledakkan kendaraannya membuat 2 player tumbang kali ini. RRQ pun dalam bahaya karena tinggal Asa yang bertahan seorang diri kali ini. Betul, Asa sedang melakukan rotasi, tapi di arah lain dari Vampire, Fluket terknockdown, ada tembakan dari bercukar kepala dari seorang Fluket, bahkan menjadi poin untuk tim 4Rivals. Dan kembali lagi ke arah Wolfie bilang tadi, di mana Bigetron sedang melakukan fight ke arah 2 tim, bahkan mereka tidak hanya fokus menuju ke arah MS Konburi, tapi mereka juga melakukan fight ke arah Geekfam, memberikan tekanan menuju ke arah Geekfam. Mereka masih berada di arah bangunan yang sama, kali ini bangunan pushnya sudah mulai dilakukan, push maksud gua, sudah mulai dilakukan oleh pemain-pemain dari MS Konburi. Iya, lihat berapa tim yang perang di pinggir zona. Ada MSC dan juga dari tim BN dan BTR dan juga VPE dan juga EVOS. Ramai banget pinggiran zonanya. Sekarang kita bakal lihat juga seorang Yuhai Boy bakal maju ke arah dalam rumah. Spray down dengan Rambonya, tapi sudah ditunggu oleh Silence. Tapi backup yang begitu cepat dari tim BTR langsung menumbangkan lawannya. BTR pun belum selesai. Mereka sekarang kehilangan 2 member mereka. Perlu melakukan revive tapi nggak bisa. Sudah dipulangkan ke arah lobby. Pergerakan yang cepat sekarang harus dilakukan oleh tim BTR menuju ke arah zona. Karena zona mental ke arah open field. Betul, apalagi mereka tinggal berdua dan harus menghadapi 4 pemain dari MS Konburi dan needs dari seorang Jasper. P1, Gate 1, 2 pemain Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby dan kita langsung berpindah menuju ke arah lain ke arah EVOS. Sedang melakukan perang bertemu dengan 4Rivals, di mana AP bakal menjadi pala pintu untuk EVOS. Ada True The Smoke juga mengganti dengan bot FVP-nya, masih belum bisa mendapatkan satu, namun Trade Talk pun sudah mulai terjadi. 1 tukar 1, Trade Talk akan terjadi. Menuju ke bagian luar dari Broken Wall-nya mencoba untuk mendapatkan pemain berikutnya dari 4Rivals. Sudah mulai terspot tapi masih bisa bersembunyi di balik sebuah Broken Wall. Laser ter-take down. 1 persatu pemain dari EVOS sudah berhasil diamankan oleh 4Rivals dan hanya menyisakan last man untuk EVOS. Tapi Red Face masih bertahan lebih lama karena langsung diserbu 3 player dari tim 4Rivals. EVOS pun dipulangkan di posisi ke-9 membawa 2 poin eliminasi. Nice try untuk tim EVOS. Nice try untuk EVOS. Masih ada 1 perwakilan Indonesia yang bertahan. RRQ dengan 2 pemain mereka yang masih hidup sampai saat ini. Iya, kita lihat dari tim RRQ masih ada di pinggir zona juga. Sudah melakukan forting dan bisa menjaga posisi mereka. Tapi dari tim Secret, begitu kokoh pertahanan mereka, begitu enak posisi mereka. Bisa nyayur ke semua sisi dan kayaknya Onyx yang bakal diincar kali ini. Mereka tahu Onyx dalam posisi yang bonyok. Sekarang saatnya mereka mengambil lubang yang dijaga dari tim Onyx dari tadi. Betul, tapi harus hati-hati karena ada 1 pemain dari FaZe Clan yang bisa membackstep menuju ke arah tim Secret. Tapi mereka bakal langsung tabrak menuju ke arah Onyx. What? 2 pemain tumbang, sedikit blunder terjadi, namun ternyata Secret masih bisa membalikan keadaan tersebut. Mereka masih utuh, ke-4 pemainnya, tapi butuh proses revive untuk membuat mereka bangkit dengan ke-4 pemain mereka. Sebuah pergerakan yang hampir saja greedy untuk Secret. 11 eliminasi tim Secret Gila, dan Secret. hampir tertumbangkan. Tapi baik lagi hampir tidak pernah cukup. Tapi dari tim RRQ bakal berperang melawan tim MSC dan tampaknya nice RRQ try. gak bisa bertahan lebih lama. Nice try untuk tim RRQ dan nice try untuk semua perwakilan dari Indonesia di game yang kedua. Betul sekali. Masih ada 4 tim yang tersisa di mana 4Rivals kali ini juga mendapatkan tekanan dari tim Secret Kid. Mendapatkan 1 pemain dari 4Rivals, bahkan ada close combat di arah lain Exis. Kali ini Mika mendapatkan pemain dari MS Konburi. The last man standing untuk Exis masih bisa menyumbang poin elimination untuk Exis. Yes, meng-HBD lawannya dan sekarang tinggal 3 tim yang tersisa. Ada 4Rivals, MSC dan juga tim Secret. Ini dia game-game awal. Gak bisa ditebak pergerakan dari semua tim dan sekarang top 3-nya totally berbeda. Ya, bahkan kalau bisa dibilang ya, Secret punya timing yang bagus banget untuk mereka nggak buru-buru nge-retake tempat dari tim Onyx. Mereka meretake tempat itu dengan sangat baik timingnya. Bahkan dari FaZe Clan ada di bagian belakang, mereka juga nggak bisa mengganggu pergerakan dari tim Secret. Ini masih unggul semuanya, apalagi Secret dengan 4 pemain mereka yang paling bonyok adalah kondisi dari 4Rivals. Iya, kita bakal lihat dari tim 4Rivals kayaknya juga dalam kondisi yang cukup bonyok. Tapi tim Secret dari awal mereka ngambil area ini. Memang mereka bermain begitu agresif, menahan semua tim, memastikan area yang mereka nggak ada penyusupnya. Dan sekarang mereka benar-benar menguasai area perbukitan yang sekarang kali ini zona terus menuju ke arah mereka. Ya, kita sering bilang gitu bahwa posisi menentukan prestasi, tapi gua agak sedikit karbitan dari teori tersebut ya, karena seringkali kondisi lower ground memenangkan fight dibandingkan yang ada di arah high ground ya. Betul, nanti ada tim Secret membuktikan bahwa dapetin zona itu nggak cukup. Mereka harus tumbangin semua orang dalam area ini dan tampaknya dari api pun dipulangkan ke lobby. Bonsai pun di knock, membuat tim Secret unggul 4-2 playernya kali ini, membuat mereka dalam track untuk mendapatkan WCD kali ini. Jumper pun sudah membuka lemparan geran ke arah depan menuju ke arah Jasper juga 3-13 kali ini dan bahkan Jasper tertumbangkan. Betul.
Betul, tinggal TG yang tersisa. Apa yang bakal dilakukan oleh TG? Bisakah dia mendapatkan clutch karena tim Secret? Karena Secret sudah mulai membangun pergerakan dan TG sudah mulai terspot. Dan TG berhasil mendapatkan satu, ingin mendapatkan sebuah elimination point. Granat. Tapi Molotov bakal dilemparkan. Pergerakan dari TG bakal sangat terbatas. Tapi bakal di double pick sama pemain Secret. Dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh tim Secret untuk game yang kedua. Yes, what a nice game dari tim Secret. Mendapatkan total, ada berapa? 17 eliminasi. What a nice play dari tim Secret. Mendapatkan WWCD dan juga 17 eliminasi, 32 poin dikantongi dalam satu game. Sama-sama ada angka 7 sama Eagle Esport. Iya. Tapi ini 17. Tambah satu angka. Bukan 7 doang gitu. Oh,